kita boleh saja mengatakan bahwa uang bukanlah segala-galanya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa segala-galanya nyaris butuh uang. Seseorang yang telah patah semangat, berarti kalau dia masih hidup, dia berarti telah mati sebelum mati. Ingat, kita tidak mau jadi bangkai berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perjumpaan kita kali ini. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya dibimbing Allah ke jalan yang benar, dibimbing Allah ke jalan yang membawa keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat BN yang berbahagia, saya ingin sampaikan di sini di awal pertemuan kita kali ini bahwa kita boleh saja mengatakan bahwa uang bukanlah segala-galanya. Tidak semuanya yang bisa dilakukan dengan uang. Tetapi kita juga harus ingat bahwa segala-galanya nyaris butuh uang. Dari orang yang paling kecil, anak yang dalam kandungan ibunya saja butuh uang. Manusia yang masih di dalam kandungan ibunya butuh uang. Dia butuh gizi melalui ibunya yang sedang mengandungnya. Gizi itu datangnya dari makanan-makanan yang dimakan oleh ibunya. Makanan-makanan yang bergizi itu tentu perlu dibeli. Untuk pembeli makanan-makanan yang bergizi itu tentu perlu ada uang. Lanjut. Orang untuk mencapai sesuatu, misalnya mau beribadah melalui berimpak, bersedekah, dan menyumbang. Contoh, berimpak satu zak semen ke salah satu rumah ibadah. Semen yang diimpakkan itu tentu perlu dibeli. Untuk pembelinya butuh uang. Belum lagi untuk yang lain, itu salah satu bukti kecil. Jadi makanya saya katakan tadi, uang memang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya butuh uang. Karena itu kita memang perlu uang. Tetapi untuk memperoleh uang,
kita perlu melihat apakah ini baik atau ini buruk jalan untuk mendapatkan uang. Banyak orang yang mendapatkan uang juga, memenuhi kebutuhannya juga, dan malah berlebih dari kebutuhannya dia mendapatkan uang. Tetapi mungkin jalan untuk mendapatkannya tidak baik. Sehingga kita lihat uangnya sudah banyak, rumahnya sudah bagus, pangkatnya sudah tinggi. Tapi akhirnya dia tidak bisa tidur di rumahnya. Dia tidak bisa dihormati karena uangnya. Dia tidak bisa mengendarai kendaraan bagus mewah yang dibelinya. Kenapa? Dia keburu ditangkap KPK misalnya. Sehingga dia di sana terhina. Tetapi ada juga orang yang niatnya sangat besar untuk bisa hidup lebih baik, untuk bisa memperoleh uang. Dia berusaha keras, dia banting tulang. Kalau dia bekerja di kantor, masuk paling pagi, masuk paling cepat, keluar dia paling lambat. Kalau dia berusaha, buka tokonya paling cepat, tutup tokonya paling lambat. Kalau dia petani, berangkat ke sawah ke ladangnya paling cepat, pulangnya paling lambat. Kalau dia misalnya jualan dengan gerobak dorong, perginya paling pagi, pulangnya paling sore atau paling malam. Kalau dia seorang penulis, ketika orang tidur dia menulis. Kalau dia seorang penyanyi, badannya lelah, namun dia tahan. Dia pergi show, dia bernyanyi, dan lain sebagainya. Dia tidak mau mendapatkan uang dengan cara tidak baik. Tetapi dia mau mendapatkan uang banyak dengan cara baik dan bermanfaat untuk dia, bermanfaat untuk orang lain. Berlatar belakang dari sini saya ingin sampaikan kepada kita semua, terutama mungkin kepada para generasi muda. Kita di dalam berpendapat, di dalam menyimpulkan sesuatu pendapat, jangan sepotong-sepotong. Kalau kita menyebut uang bukan segala-galanya, jangan sampai di situ saja. Dan kalau sampai di situ saja, kita nanti akan menjadi orang yang tidak mau berbuat apa-apa, atau berbuat pun tapi hanya setengah-setengah. Ya, untuk apa saya bekerja keras? Untuk apa saya berusaha keras? Uang ini bukan segala-galanya. Tetapi kalau kita lanjutkan, uang memang bukan segala-galanya. Tetapi segala-galanya sadari betul butuh uang. Kita akan bekerja keras. Kita akan berusaha keras. Dengan catatan, rambu-rambu yang ada, baik dari segi agama, dari segi etika dan moral, dari segi apapun yang tidak baik, tidak kita langgar di dalam kita mencari uang, di dalam kita mendapatkan uang. Banyak orang yang sukses, banyak orang yang kaya raya, dengan cara mendapatkan uang yang halal, dengan cara mendapatkan uang yang baik. Banyak, tidak terhitung lagi. Tetapi kadangkala kita hanya berpendapat bahwa itu apa saya kerja keras. Uang bukan segala-galanya. Saya jangan coba-coba dibeli dengan uang. Saya jangan coba-coba ditawar-tawari dengan uang. Memang penting, tetapi jangan sampai di sana. Saya jangan coba-coba dibeli dengan uang. Saya jangan coba harga diri tawari dengan uang. Karena saya memang punya uang.
Itu. Jadi dengan ini saya ingin sampaikan lagi bahwa kita hidup di dunia ini dituntut kerja keras. Kita hidup di dunia ini dituntut untuk tidak mudah menyerah. Kita hidup di dunia ini dituntut untuk bisa kerja pantang putus asa. Kita hidup di dunia ini dituntut untuk tidak pernah menyerah walaupun pernah kita menemui hambatan, walaupun pernah kita berkali-kali gagal. Selagi nyawa masih di kandung badan, jangan menyerah. Kalau ada orang mencemooh, kalau ada orang meledek, kalau ada orang yang tidak yakin dengan kemampuan kita, jangan itu membuat kita patah hati. Jangan itu membuat kita patah semangat. Tetapi itu menjadikan kita terdorong, termotivasi untuk lebih kuat lagi berusaha. Untuk lebih kuat lagi bekerja. Untuk lebih kuat lagi bersemangat. Untuk lebih meningkatkan lagi optimis. Kalau ada misalnya orang mengatakan, apain dia tuh? Sudah saya lihat berkali-kali gagal. Nggak usah lagi ya. Untuk apa itu? Saya akan berusaha. Sampai ujungnya hanya nyawa saya telah berpisah dari badan. Sebelum nyawa saya berpisah dari badan, saya tidak akan pernah berhenti berusaha. Saya tidak akan pernah berhenti bekerja. Saya tidak akan pernah berhenti berikhtiar. Ini. Kalaulah bangsa ini memiliki semangat demikian semuanya, kita yakin Indonesia ini akan berubah dari negara yang ekonominya morak-marik kepada negara yang ekonominya bagus, kesejahteraan rakyatnya bagus. Tapi dengan catatan, jangan mau mendapatkan keberuntungan dengan cara tidak baik. Contoh, dengan cara KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Untuk mendapatkan uang banyak, kita menyogok pejabat agar dapat proyek, itu tidak benar. Untuk mendapatkan uang banyak, kita kongkal-lingkong dengan pengambil keputusan agar proyek yang tidak harusnya kita mendapat. Agar uang yang tidak harusnya kita miliki, kita yang miliki. Atau kita menduduki suatu jabatan politis. Karena kita ingin uang banyak, kita tempuh jalan yang tidak baik dengan menyelipkan orang-orang kita di kiri kanan kita untuk mendapatkan proyek di sana. Tetapi kita berusaha dengan fire. Kita berusaha dengan betul-betul hasil keringat kita. Yakinlah, negara ini akan menjadi negara yang kaya raya. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang sejahtera. Sekarang kita dalam amukan gelombang kesulitan hidup yang sangat parah. Corona merebak di mana-mana. Televisi, radio, media sosial. Kita lihat isinya corona merebak, corona sini, corona sana, corona situ, itu aja isinya. Kita berharap jangan ini membuat kita patah semangat. Jangan ini membuat kita down. Jangan ini membuat kita surut untuk berjuang mendapatkan hidup yang lebih baik ke depan. Jangan. Gelombang ini kita buat untuk memperkuat diri kita. Gelombang ini kita jadikan untuk memperkokoh pondasi mental kita. Pondasi kekuatan kita. Pondasi kehidupan kita.
ini. Jangan kita menyerah gara-gara ini. Jangan. Jangan kita menyerah gara-gara corona ini. Jangan. Jangan menyerah. Kita hanya menyerah satu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ke sana kita hanya satu menyerah. Kita yakin virus apapun yang ada di alam jagat raya ini adalah ciptaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Tidak akan bisa kekuasaan ciptaan Allah lebih besar kekuasaannya dari Allah yang menciptakannya. Kita yakini itu. Karena itu, mari kita berikhtiar terus. Mari kita berusaha terus. Mari kita optimis terus. Seseorang yang telah patah semangat, berarti kalau dia masih hidup, dia berarti telah mati sebelum mati. Ingat, kita tidak mau jadi bangkai berjalan. Kita tidak mau. Dan saya yakin penonton sekalian tidak mau menjadi bangkai berjalan. Kita masih hidup, tetapi semangat sudah hilang. Jangan. Jangan. Mari kita sama bergerak. Mari kita sama berjuang. Mari kita sama meyakini bahwa nun di balik sana ada keberuntungan untuk kita. Ada kesuksesan untuk kita. Ada. Selagi pohon-pohon kayu, daun-daun kayu yang ada di belakang saya ini hijau warnanya, berarti kita masih ada harapan untuk lebih baik ke depan. Jangan patah semangat. Jangan. Tetapi yang penting, perjuangkan hidup dengan yang sesuai dengan mestinya. Menuruti ketentuan Yang Maha Kuasa dan menuruti ketentuan yang berlaku di negara kita. Atau ketentuan yang berlaku dimanapun kita berusaha, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas. Sekali saja kita patah hati, berarti kita hancur. Makanya jangan ada kata patah hati. Demikian, banyak maaf. Salam sukses. Salam sukses. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.